Bab 2653. Aku luar biasa. Bukan hanya Yanitya Xiangmu, tapi semua orang di lapangan agak bingung. Siapakah Nado dari Paviliun Xianbao? Itu Paviliun Xianbao. Bahkan kekuatan besar di dunia dewa harus memberinya muka, tapi pada saat ini, mereka benar-benar berlutut di depan Mileye dengan sangat rendah hati. Kenapa? Yanitya Xiangmu sama sekali tidak mengerti. Biando Yan itu benar-benar tercengang saat ini. Apa-apaan? Nado ini langsung berlutut. Bisakah bersikap seperti ini? Biando Yan gemetar, Kak Nado. Nado tiba-tiba meraung, Kak Nado apa? Biando Yan, aku tidak berteman denganmu, jangan dekat-dekat. Biando Yan memandang Nado dengan tak percaya. Apakah Kak Nado begitu realistis? Nado menghela nafas dengan suara rendah, Tuan Muda Yan, aku memang agak terlalu realistis. Tapi aku ingin hidup, maaf. Biando Yan menunjuk Mileye dan berkata dengan marah, apakah dia lebih baik dari keluarga Yan? Nado tersenyum kecut, Tuan Muda Yan, tidak bisa dibandingkan, tidak ada perbandingan sama sekali. Mendengar ini, wajah Biando Yan langsung memucat. Karena dia tahu, Nado tidak akan membohonginya. Saat ini, wajahnya pucat pasi, dan dia mulai panik. Dia menyinggung orang yang seharusnya tidak dia singgung. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit, Tuan Muda Ye, mohon ampun. Suara itu terdengar. Seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di lapangan. Ayo, ini adalah kepala keluarga Yan saat ini, si Tommy Yan. Si Tommy Yan segera membungkuk dalam-dalam kepada Mileye, Tuan Muda Ye, aku bersujud kepada kamu karena anakku telah menyinggung perasaanmu. Saat dia mengatakan itu, dia berlutut perlahan di bawah mata semua orang. Semua orang tercengang. Mileye juga tertegun. Berlutut begitu saja. Ini adalah ketua klan keluarga Yan. Mileye memandang si Tommy Yan dan tidak berkata apa-apa. Si Tommy Yan tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Mileye. Di dalam cincin penyimpanan, ada 20 juta nadi alam semesta. 20 juta. Si Tommy Yan membungkuk dalam-dalam lagi, Tuan Muda Ye, kalau menurutmu itu tidak cukup, aku akan kumpulkan lagi. Mileye tersenyum kecil, ketua klan keluarga Yan, sebagai ketua klan, kamu tidak perlu bersikap seperti itu. Si Tommy Yan tersenyum kecut, dia anakku. Kalau putranya melakukan kesalahan, ayahnya akan mengurusnya. Tidak ada yang salah dengan ini. Mendengar ini, Mileye tercengang. Kalau putranya melakukan kesalahan, sang ayah akan menanggungnya. Saat ini, Mileye tiba-tiba merasa sedikit sedih. Mileye tiba-tiba berbalik, sehingga tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Yanitya Xiangmu dan Stevie Li memandang Mileye dari samping, sedikit bingung, karena mereka menemukan bahwa pada saat itu Mileye meneteskan air mata. Mileye bukanlah orang yang emosional, tapi ketika dia mendengar kata-kata si Tommy Yan, dia tiba-tiba merasa sedikit sedih. Setelah beberapa saat, Mileye berbalik, merentangkan telapak tangannya, dan cincin penyimpanan si Tommy Yan jatuh ke tangannya. Ketua klan keluarga Yan, aku terima uang ini. Bawa anakmu pergi. Si Tommy Yan membungkuk dalam-dalam, terima kasih Tuan Muda Ye. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi bersama Biando Yan. Mileye tiba-tiba berkata, Tuan Muda Yan, kamu punya ayah yang baik, setelah hari ini, jadilah orang yang dewasa. Biando Yan terdiam. Si Tommy Yan membungkuk dalam-dalam, lalu menghilang ke langit bersama Biando Yan. Mileye memandang Nado dan berkata sambil tersenyum, pulanglah. Nado memberi hormat yang dalam,
Tuan Muda Ye, hamba akan pergi." Setelah berbicara, dia menyerahkan cincin penyimpanan yang diberikan oleh Biando Yang kepada Mileye sebelum berbalik dan menghilang di tempat dengan 9 orang di belakangnya. Mileye melirik cincin penyimpanan di tangannya, tersenyum, lalu menyimpannya. Dia menoleh untuk melihat Yanitia Xiangmu, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu datang untuk membantuku?" Yanitia Xiangmu tampak tenang, sepertinya mubazir. Mileye tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Setelah lama terdiam, Yanitia Xiangmu berkata, "Kamu tidak pernah berbohong padaku, kan?" Mileye mengangguk. Yanitia Xiangmu menatap Mileye, "Kita baru pertama kali bertemu, kenapa kamu begitu jujur padaku?" Mileye tersenyum dan berkata, "Karena aku memiliki kesan baik pada kamu." Yanitia Xiangmu tertegun. Mileye sedikit tersenyum, "Untuk berteman, kita harus memperlakukan satu sama lain dengan tulus." Setelah hening sejenak, Yanitia Xiangmu berkata, "Karena kita berteman, bisakah kamu membantuku?" Mileye mengangguk, "Katakan." Yanitia Xiangmu melirik Stevie Li ke samping, "Biarkan dia kembali dan menikah dengan kakakku." Mileye segera menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa." Yanitia Xiangmu memandang Mileye, "Mereka seharusnya sudah menikah." Mileye menggelengkan kepalanya sedikit, "Nona Yanitia, aku sedikit kecewa padamu." Yanitia Xiangmu mengepalkan tangan kanannya perlahan dan tidak berbicara. Mileye berkata, "Kalau Nona Stevie Li menyukai Yasman Xiangmu dan ingin menikah dengannya, tentu saja aku tidak akan keberatan. Tapi, dia tidak menyukai Yasman Xiangmu." Yanitia Xiangmu menatap langsung ke Mileye, "Dia memiliki kontrak pernikahan dengan klan Xiangmu. Kalau dia melanggar kontrak sekarang, itu akan menjadi tidak pegang janji dan tidak setia, itu salah." Mileye berjalan perlahan ke depan Yanitia Xiangmu. Dia menatap langsung ke mata Yanitia Xiangmu, "Kalau orang tuamu memaksamu menikah dengan orang lain, apa yang akan kamu lakukan?" Yanitia Xiangmu menggenggam tangannya dengan erat dan tidak berbicara. Mileye berkata dengan serius, "Nona Yanitia, kalau kamu berbicara tentang benar dan salah, maka kita akan mengatakan benar dan salah. Untuk mengukur benar dan salah, kita perlu berbicara tentang metode. Gunakan cara dan pengalaman yang digunakan orang lain pada diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak dapat menerimanya, itu tidak selaras." Yanitia Xiangmu menatap Mileye, tidak berbicara. Mileye berkata lagi, "Aku tahu kamu punya kekuatan, dan orang tuamu mungkin tidak berani memaksa kamu seperti ini, jadi kamu bisa mengubah takdirmu sendiri. Tapi, berbicara tentang ini, nadanya tiba-tiba menjadi lebih serius, tapi tidak semua orang sama denganmu. Selain itu, menurutku pernikahan harus bebas dan konsensual. Aku paling benci yang disebut pernikahan politik. Yang tidak ku ketahui, aku tidak masalah. Tapi kalau aku tahu, aku akan mengurusnya." Yanitia Xiangmu sedikit marah, "Atas dasar apa?" Mileye terlihat agak kesal, "Karena aku hebat." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Yanitia Xiangmu memelototi Mileye, "Kamu terlalu mendominasi." Di samping, Stevie Li tiba-tiba berkata, "Aku suka sikapnya yang sombong." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Yanitia Xiangmu. Di sisi lain, Beinayan memandang Mileye yang pergi dari kejauhan, cahaya bersinar di matanya yang indah. Begitu Mileye kembali ke aula buku, Sifo mendatanginya, dan Sifo memberi sedikit hormat, "Dekan." "Dekan." Mileye melirik Sifo dan sedikit tersenyum. "Ketahuilah, Sifo biasa memanggilnya Tuan Muda, tapi sekarang dia memanggilnya Dekan. Ada perbedaan besar antara kedua nama ini. Memanggil Tuan Muda, sebagian besar itu adalah menghormatinya karena ayahnya,
tapi memanggilnya dekan adalah benar-benar menghormatinya, dan itu mungkin tidak ada hubungannya dengan ayahnya. Sivo tiba-tiba menyerahkan kitab Dharma Sendao kepada Mileye. "Dekan, sudah kuberi keterangan lengkap, tolong dibaca." Mileye mengambil kitab Dharma Sendao, lalu membukanya untuk baca, dan setelah beberapa saat, dia menatap Sivo. "Senior Sivo, kamu benar-benar berbakat." Mileye benar-benar terkejut. Sivo ini benar-benar telah memahami kitab Dharma Sendao. Dapat dikatakan bahwa selain Quincy, tidak ada yang tahu kitab Dharma Sendao lebih baik dari Sivo. Sivo tersenyum kecil, "Itu bukan bakat, aku hanya suka melakukan penelitian, tapi terkadang aku tidak mengerti. Menurut aku, cara kultivasi ini sangat sederhana. Kenapa begitu sulit bagi sebagian orang untuk kultivasi? Kalau aku kultivasi, seharusnya sangat sederhana untuk mencapai alam Jiswian." Mileye terdiam. Apakah orang ini sok hebat? Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Senior Sivo, mengetahui apa yang harus dilakukan itu mudah. Banyak hal yang mudah dipahami, tapi kalau kamu benar-benar melakukannya, tidak seperti itu." Sivo membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih atas bimbingannya." Mileye mengangguk. "Kamu simpan kitab Dharma Sendao ini, kamu bisa memberi mereka kuliah nanti, itu akan berguna." Sivo ragu sejenak, lalu berkata, "Ini sangat berharga. Kalau aku yang simpan, kalau ada kesalahan, aku akan berdosa." Mileye tersenyum dan berkata, "Dalam hatiku, ini tidak bernilai kurang dari 1/10.000 darimu, Senior Sivo. Tentu saja, kamu tidak boleh membawanya meninggalkan akademi, itu berbahaya." Sivo membungkuk dalam-dalam. Sivo akan membalas kebaikan dekan dengan nyawa. Mileye menggelengkan kepalanya, berlebihan. Sivo membungkuk dalam-dalam lagi, lalu pergi dengan kitab Dharma Sendao. Setelah Sivo pergi, dia mulai memberi ceramah. Isinya tentang kitab Dharma Sendao. Tapi, jumlah orang di akademi sekarang terlalu sedikit, kurang dari 25, dan hanya ada Kuila di lembaga seni bela diri. Dia sekarang menjadi komandan tanpa anggota. Tempat kuliah Sivo berada di halaman kecil, karena mimbar yang dibangun oleh Akademi Guanxuan belum selesai. Sivo membuka kitab Dharma Sendao, lalu mulai menjelaskan. Di bawah, selain mahasiswa akademi, Beina yang juga duduk diam mendengarkan. Dia duduk di sebelah kanan Kuila. Kuila melirik Beina yang dengan ekspresi tenang. "Kamu suka dekan?" Sudut mulut Beina yang sedikit terangkat, sedikit provokatif. "Apa tidak boleh?" Kuila terlihat tenang. "Pikiranmu tidak murni. Aku khawatir tidak akan ada hasil antara kamu dan dekan." Beina yang menyipitkan matanya sedikit marah. Kuila masih terlihat tenang. "Aku panggil dekan dengan sebutan Kak Tuan Muda, kakak, apa kamu mengerti?" Beina yang tersenyum saking marahnya. "Apakah kamu pamer padaku?" Kuila menatap Sivo yang sedang memberi kuliah di kejauhan. "Kamu benar-benar idiot." Beina yang sangat marah. Kuila menoleh ke arah Beina Yan, dan berkata dengan serius, "Aku panggil Tuan Muda dengan sebutan kakak, artinya aku adik perempuannya." "Adik perempuan, apakah kamu mengerti? Itu keluarga. Kalau kamu suka Kak Tuan Muda, bukankah seharusnya kamu membina hubungan baik dengan keluarganya Kak Tuan Muda dulu?" Beina Yan tertegun. Kuila berkata lagi, melihat betapa polosnya, aku akan mengatakannya terus terang. Kamu harus menyenangkan aku. Beina Yan. Setelah beberapa saat, Beina Yan berkata dengan suara yang dalam, "Kitab Dharma Sendao ini sangat berharga, kenapa kalian menunjukkannya kepada semua orang?" Kuila berkata dengan lembut, "Apa arti satu kitab Dharma Sendao? Kak Tuan Muda mengincar seluruh alam semesta.
Kalau dia tidak memiliki ambisi besar dan hati yang besar, bagaimana bisa mengincar seluruh alam semesta? Beina Yan terdiam. Saat ini, Sivo tiba-tiba berdiri, dan dia berkata sambil tersenyum, "Selanjutnya, kita akan mengundang dekan untuk mengajar." Di bawah, akademi bertepuk tangan dengan cepat. Kuila juga sangat bersemangat dan menantikannya. Di mata semua orang, Mileye duduk di matras, dia melirik orang-orang di bawah dan tetap diam. Dia mengajar. Apa yang dia ajarkan? Ilmu berpura-pura hebat. Pada saat ini, tiba-tiba ada aura misterius di luar. Jelas, mereka semua adalah kekuatan gelap, dan setelah mengetahui bahwa Mileye akan mengajar, mereka semua bergegas datang. Mileye terdiam. Pada saat ini, dia tiba-tiba sedikit malu, karena ketika dia mengenang kembali, dia menemukan bahwa dia bukan sedang sok hebat, melainkan dalam perjalanan untuk sok hebat. Mileye sedang duduk di platform bundar, sedangkan semua orang memandangnya dari bawah. Para siswa penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. Dekan. Dalam hati mereka, Dekan Mileye sangat berpengetahuan. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba duduk di sebelah Kuila. Itu adalah penguasa dunia awan, Leina Sen. Kuila melirik Leina Sen, lalu menatap Mileye. Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Hari ini aku akan membahas tentang pilihan." Pilihan. Semua siswa dengan cepat duduk tegak dan mendengarkan dengan seksama. Mileye duduk bersila di tanah dengan tangan di atas lutut. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Di alam semesta, setiap kultivator memiliki dua tujuan. Satu adalah umur panjang, dan yang lainnya adalah tak terkalahkan. Kultivasi, dalam pendapatku adalah puaskan hasrat batin, semakin kuat kekuatan, semakin besar hasrat, dan hasrat tak ada habisnya, maka sekali seorang kultivator menginjak seni bela diri, berarti dia telah memasuki jalan tanpa akhir. Di jalan ini, ibarat berlayar melawan arus, jika tidak maju maka akan mati. Demi umur panjang, kultivator akan melakukan segala cara untuk meningkatkan diri, dan seiring berjalannya waktu, kultivator akan melakukan apapun untuk secara bertahap melepaskan prinsip hidupnya." Setelah berbicara, dia berhenti, dan berkata lagi, "Itu berarti kehilangan diri sendiri." Kehilangan diri sendiri. Mendengar ini, di bawah, ekspresi Leina Sen dan Beina Yan langsung berubah. Mileye tiba-tiba memandang Leina Sen di samping Kuila, dan berkata sambil tersenyum, "Bolehkah aku bertanya pada Nona apakah kamu masih ingat niat awal kultivasi?" Leina Sen menatap Mileye lekat-lekat sambil mengepalkan tangan kanannya, dan tidak berbicara. Mileye tersenyum sedikit, lalu menatap Kuila, "Kuila, apa niat awalmu untuk berkultivasi?" Kuila mengedipkan mata, "Membentuk inti untuk alam semesta, membangun nasib untuk makhluk hidup, wariskan ilmu masa lalu, dan bawa kedamaian untuk semua generasi." Mileye mengacungkan jempolnya, "Betapa hebatnya gadis muda ini, sama sepertiku, aku juga. Kita bisa dikatakan sebagai pahlawan yang memiliki visi yang sama. Setiap orang." Kuila menyeringai, "Kak Tuan muda, kulitmu agak tebal." Mileye dengan cepat berkata dengan serius, "Lanjutkan kuliah." Kuila dengan cepat menyingkirkan senyumnya dan terus mendengarkan dengan cermat. Mileye berpikir sejenak, lalu melanjutkan, "Setiap orang harus memiliki tujuan, dan tujuan ini hebat, setidaknya di matanya sendiri, dan jika keyakinan terdalam, yaitu suara jauh di lubuk hatinya, berpikir bahwa tujuan ini adalah hebat, maka dia sebenarnya hebat. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan dengan serius apakah tujuan yang kita pilih itu benar dan apakah itu yang benar-benar kita inginkan." Saat dia mengatakan itu, dia sedikit tersenyum. Di masa lalu,
Tujuan kultivasi aku adalah untuk melindungi adik perempuan aku, membuatnya aman, dan membuatnya tanpa beban. Tetapi sekarang, aku malu, aku belum pernah melihatnya untuk waktu yang lama sekali. Di jalan pertumbuhan, orang pasti akan memiliki tujuan baru dan kebutuhan baru, tapi menurutku kita tidak boleh melupakan niat awal kultivasi. Lydia pernah berkata bahwa hanya jika niat awal tetap tidak berubah, barulah kita bisa menjadi tak terkalahkan. Aku malu, aku benar-benar baru mengerti sekarang. Di bawah, Leina Sen tiba-tiba berkata, tapi tujuanku adalah untuk hidup selamanya, yaitu menjadi tak terkalahkan. Lalu bagaimana ini? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu pergilah bekerja keras. Leina Sen menatap langsung ke arah Mileye, kalau begitu menurutmu itu benar? Mileye bertanya balik, Nona, apakah kamu punya kerabat? Leina Sen terdiam. Mileye bertanya lagi, Nona, apakah kamu punya teman? Teman yang sangat baik, teman yang akan mati untukmu. Leina Sen terdiam. Bersambung.